Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada kelompok, ada golongan, pihak-pihak yang merasa benar karena jumlah mereka mayoritas, jumlah mereka lebih banyak, pengikut mereka lebih banyak dibanding kelompok, golongan, dan pihak lainnya. Dan mereka menyandarkan kebenaran mereka disebabkan jumlah dengan satu hadis riwayat Ibnu Majah, yang kurang lebih hadis itu mengatakan umatku tidak akan bersepakat dalam kemaksiatan, dalam kesalahan. Jika ada perselisihan, maka ikutilah yang lebih banyak, yang mayoritas. Itu isi hadis, matan hadis yang dijadikan dalil pembenaran yang mereka klaim, sobat-sobat. Sehingga mereka menafikan atau mereka simpangkan maksud dan isi dari Al-Quran di surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 116 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ing tuti aksaro mangpil ardi yudiluka ang sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya akan disesatkan dari jalan Allah. Ya, jadi kan situ jelas. Jika mengikuti kebanyakan, artinya mengikuti mayoritas, akan disesatkan dari jalan Allah. Tetapi ya, mereka yang sudah mengklaim kebenaran karena mayoritas mengatakan ayat ini untuk orang kafir ketika Nabi mulai berdakwah. Asbabun nuzulnya memang ketika umat Islam dalam keadaan minoritas, belum mayoritas. Nah, akan tetapi selanjutnya ini berlaku umum, karena Al-Quran ini bersifat universal. Al-Quran ini ditujukan kepada seluruh umat manusia, baik yang kafir maupun tidak. Jadi salah sekali kalau mengatakan ayat tersebut ditujukan untuk orang kafir. Ya oke lah ya, kalau itu masih diperdebatkan. Nah, tapi coba sekarang kita teliti, kita cermati isi dari hadis Ibnu Majah tersebut. Pertama, ya, umatku tidak akan bersepakat dengan kemaksiatan, dengan kesalahan. Ya buktinya kan kita lihat. Banyak umat Islam
yang melakukan kesalahan, yang melakukan perbuatan maksiat, dilakukan secara bersama-sama, secara berjamaah, bahkan dengan sistematis. Korupsi misalnya, kan dilakukan dengan berjamaah. Nah, dari sini saja, dari fakta ini saja, matan hadis ini, ya, isi hadis ini sudah tertolak, sudah terbantahkan. Kemudian, ya, jika ada perselisihan, maka ikutlah yang mayoritas. Nah, ini juga ya bertentangan dengan Al-Quran, ya, karena ya di surat Al-Baqarah ayat 249 berbicara tentang Tolut, ya, dan di situ Allah menutup betapa banyak ya golongan yang kecil, kelompok yang kecil mengalahkan yang banyak. Jadi di mana ya mayoritas banyak ini menjadi ukuran kebenaran. Nah, kemudian di surat At-Taubah ayat 25, ya, ini mengenai perang Hunain. Allah mengatakan kurang lebih sudah membantu umat Islam dari beberapa peperangan. Dan ingat, ketika di perang Hunain, kamu merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Nah, justru yang membanggakan jumlah yang banyak, ya, disindir oleh Allah, dicela. Dan kita tahu di perang Hunain, karena umat Islam merasa bangga dengan jumlahnya yang banyak, ternyata dikocar-kacirkan oleh musuh. Nah, jadi di mana ya mayoritas itu menjadi ukuran kebenaran, bahkan ukuran kebaikan? Tidak pernah, Al-Quran tidak pernah mengatakan seperti itu. Kita akan lihat, ya, saya akan tampilkan screenshotnya nanti, ya, bagaimana ayat Al-Quran ternyata tidak pernah mengatakan mayoritas sebagai ukuran kebenaran, ukuran kebaikan. Tidak pernah. Ya. Nah, misalnya, ya, sedikit sekali kamu yang bersyukur. Nah, berarti kan yang lebih banyak yang tidak bersyukur. Nah, sedikit sekali kamu mau mengambil pelajaran. Nah, berarti kan lebih banyak yang tidak mengambil pelajaran. Klaim kelompok mayoritas bahwa mereka yang benar berdasarkan jumlah mereka ternyata tertolak. Ya. Hadis yang menjadi landasan mereka adalah hadis doib. Bahkan doib jidan. Lemahnya parah. Ya. Karena bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan fakta di masyarakat, fakta di publik, bertentangan. Mana mungkin redaksi hadis bisa selemah itu? Tidak mungkin, ini perkataan Nabi. Dan hadis doib, apalagi doib jidan, doibnya parah, tidak bisa dipakai. Karena ya diragukan. Ya. Kuat dugaan, ya, itu bukan perkataan Nabi, cuma dinisbahkan kepada Nabi. Dan ancamannya, barang siapa berdusta atas namaku, kata Nabi, ambillah tempat di neraka. Hadis-hadis Nabi juga tidak ada.
yang mengatakan ya, banyak itu sebuah kebaikan, banyak itu menjadi ukuran kebenaran. Kita ingat hadis ketika Nabi mengatakan, nanti kamu akan seperti makanan di wadah, kemudian diperebutkan ya oleh musuh-musuhmu. Kemudian sahabat bertanya, apakah ketika itu kami sedikit, Rasulullah? Kami minoritas? Apa jawab Rasulullah? Tidak. Kamu ketika itu banyak, kamu mayoritas, tetapi tidak memiliki kualitas. Seperti buih di atas air. Jadi mana? Banyak itu menjadi kebaikan. Banyak itu menjadi ukuran kebenaran. Ternyata tidak. Adalah juga mengenai hadis yang berhubungan dengan ya al-ghuraba, orang-orang yang asing, bahwa Islam ini awalnya asing dan kembali akan menjadi asing, maka bergembiralah ya orang-orang yang dianggap asing. Asing ini maksudnya aneh ya. Nah, kalau yang aneh itu kan biasanya ya tidak umum. Ya, tidak sama dengan masyarakat umum. Ya, contohnya ya ketika tahun-tahun 80-an ya, itu kan di negeri kita hijab itu, busana muslim itu, jilbab itu kan dilarang, tidak boleh dipakai. Sehingga siswi-siswi yang mengenakan jilbab, mereka harus membuka jilbabnya. Kalau mereka masih bertahan, mereka tidak diperkenankan masuk ke dalam kelas. Mereka belajar di luar kelas, di perpustakaan misalnya. Dan ini jumlahnya sedikit. Nah, mereka dianggap asing, dianggap aneh. Sedikit jumlahnya. Nah, kemudian yang tradisi masyarakat, ya kan yang lebih banyak itu kan yang mendukung tahlilan, yang melakukan tahlilan. Sedikit yang menolak, yang tidak mau melakukan itu. Ya. Dan orang-orang yang tidak mau, tidak melakukan itu kan dianggap aneh, tidak bergaul katanya, ya. Dan jumlahnya sedikit, ya. Dianggap aneh karena jumlahnya sedikit, berbeda dengan yang umumnya, yang kebanyakan, maka dianggap aneh. Nah, jadi sobat-sobat, ya, klaim pihak yang merasa benar karena jumlah, dalilnya doib, dalilnya lemah, tertolak, batal, karena ya bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan fakta di masyarakat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.